Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Sulit manhaj qasid ya. Ya, itu di halaman berapa tadi? Bagus, halaman berapa? Tadi dan tentang itu hak tetangga bukan akromu min irdika. Nah, dari faktanya di sini. Pada tajam kamu coba malik ini mengatakan pada tajam malikun akromu. sekarang bab baru ya, bab hukukul muslimi 59. 59. Hukukul muslimi wal rahimi wal jiwari. Hak-hak orang muslim. Ya, coba siapa yang baca? Nopi. Halaman 59. Ya, judul baru. Hukukul muslim. Hukukul muslim Rahimi atau ke rahimi. Oh iya, sudah beda dulu. Warahimi wal jawari Jiwari wal jiwari wal muki wal nah wal apa ya berarti wal muki wal nah wal malik wal maliki itu ya. maliki. Maliki raja. Kalau dulu kan dewa taksir raja. Enggak, maliki. Maliki wal maliki wal najwi dalika. Wanahwi tadi. Warna juga deh. Iya kan cuma kan dulu warna najwi dalika. Ya. Paman Pamin hukukul muslimi. Mana huruf pamin? Pamin hukukil muslimi antaslima alaihi ida laki tahu Antusalima. Antusalima bagus. Antusalima alaihi ida laki tahu wa tajbihi ida da'aka wa tujibu wa tujibu ida da'aka wa tasmiya tahu ida wa tusyammitu. Ini atapnya ke tusalima ya di awal. Jadi yang mansub tusalima lagi. Wa tujibahu berarti ada wa tusyammitahu ida. Wa tusammitahu ida rusak. Wa ta'udahu berarti wa ta'udahu ida marido wa tashhada atapnya semua ke tusalima jadi semua mansub. Wa tashhada wa janazatahu ida mata wa qasamahu wa tabarro ya baru wa tabarro qasamahu wa tansoha lahu ida idis tansohaka wa tahaffaduhu bidohril ghaibi ida goba wa tahabbalahu
Dimaksudkan waktu Bukan malu dari kata oh aba iya ibu waktu matuhiba lahu matahabba matuhibu. matuhibu li nafsika Hmm. wa taqrahu lahu Takroha mansub. oh iya masih kreatifnya wa Iya. taqrahu lahu mataqarruhu li nafsika Matakrohu linapsika. mataqrahu li nafsika wa jami'a Nah ini mah mubtada ini wa jami'u berarti marfu. oh iya itu kan wa jami'u hada manquli Mangkulun mobar ya. jangan pakai adanya Mobar dari jami'u. oh jami'u Jami'unya mubtada ya mudhof katanya mudhof ilaih. oh jami'un Enggak ditanwinkan kan mudhof. oh misalnya wa jami'u hada manqulu bil Tanwin kalau mankulun manqulun bi asyari jadi khobar iya jadi khobar dan tidak diidofat. Hak-hak seorang muslim rahim ya dan rahim, jadi hak kepada seorang muslim dan kepada yang ada hubungan rahim kerabat, wal jiwari dan kepada tetangga, wal wal maliki gitu ya, ini harus dilihat penguasa kalau malik berarti kepada raja, kepada penguasa atau kepada ya itu bisa dilihat isinya pembahasannya. Wanawidalika dan yang semacamnya. Pamin hukukil muslimi di antara hak seorang muslim. Ini sebagaimana dalam hadis yang hakul muslimi alal muslimi situn ya kan idza lakitahu fasalim alaihi wa idza kafa wajibu wa idza stanswaga fansahu wa idza atau syah ya fahamin Allah fasamithu wa idza marido fa'udhu wa idza mata fatbahu. Ketahui sama ya kalau bisa fatbahu ya. Itu 6 ya, tapi 6 itu bukan berarti pembatasan karena di hadis lain ada lagi. Jadi 6 itu ya hanya ketika itu Rasul menyebut 6 untuk supaya orang itu mudah mengingat. Itu kan cara Nabi ya ketika mengajarkan itu dengan bilangan-bilangan, dengan angka supaya diingat. Rasul ngajarinnya waktu itu 6. Tapi bukan berarti dibatasi cuma ada 6. Jadi bukan pembatasan. Karena nanti di hadis lain, di kesempatan lain, yang lain, Rasul menyebut yang lainnya. Gitu. Jadi disebut jumlah 6 itu untuk mudah dalam pengajaran. Ya, untuk memudahkan. Makanya di sini ada ditambahin di sini yang disebut di hadis lain. Pertama, antusallima alaihi idza tahu. Kamu mengucapkan salam kepadanya apabila kamu bertemu. Nah, itu berarti haknya ya, walaupun mengucapkan salamnya itu sunnah ya. Sedangkan menjawabnya wajib. Ketika rombongan misalnya, boleh salah satu ya atau di antara. Ya, cuman pahala ya bagi yang menjawab atau bagi yang mengucapkan salam. Kalau yang diam ya nggak dapat pahala, cuman tidak berdosa. Kalau menjawab ya walaupun wajib, karena itu namanya fardu kifayah berarti. Jadi ketika rombongan, ya hukumnya itu fardu kifayah untuk menjawab apa namanya salam itu. Kalaupun misalnya menjawab semua ya boleh berarti mendapat pahala semua. Ya, jadi ini yang pertama ya insya Allah kita sudah banyak tahu lah ya tentang masalah salam ini. Ya, bahkan kalau dibahas ya panjang karena ini menjadi bab tersendiri masalah salam ini. Bahkan di dalam Riyadhus Shalihin ada kitab salam tentang salam secara khusus ya panjang banyak hadis-hadis. Ya, di dalam bab dalam berbagai kitab itu ada pembahasan salam secara khusus. Salam yang tak kedua itu salam riko ya. Ya itu macam-macam ya, ada salam riko, Salam yang kiro. ucapan sekedar ucapan meninggalkan kepala kan ya salam bagi
selamat siang. Itu bukan salam syar'i. Salam syar'i ya dengan ucapan assalamualaikum ya, atau assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada salam ta'abud itu kalau dalam sholat maksudnya. Salam ta'abud itu salam dalam sholat. Kita kan ngucapin salam, ya, sehingga nggak perlu dijawab gitu. Ya, atau mau dijawab juga sebenarnya nggak apa-apa. Salam doa ada yang nggak boleh dijawab ya. Kalau salam doa itu ke kuburan, salam ke kuburan. Kayak salam doa ya. Iya, Assalamualaikum ya. Nggak boleh dijawab. nanti kan dijawab. Kalau dijawab berlari ya. Ikut. Gitu. Kemudian watuji bau izadah. Kadang kamu memenuhinya apabila dia mengajakmu, mengundang. Jadi kalau diundang datang, itu haknya ya. Sehingga wajib ya, hukumnya wajib undangan kecuali kalau ada uzur Kalau yang menghalangi. ini kan ada papan lintas kapan ada nasihat tentunya. Kalau misalkan yang namanya sekarang model curhat itu kan sama ya. Seakan-akan kalau dicurhatin secara apa ya otomatis atau tidak dia mungkin meminta solusi ya. Iya, ya itu sama juga. Sama juga. Sama dengan meminta nasihat. Jadi orang kan minta nasihat itu nggak harus nyebut itu minta nasihat, tapi bisa aja dengan ke orang itu kita tahu ya bahwa dia butuh nasihat. Gitu. Kemudian waktu syammi tawida atau dan kamu mendoakannya apabila dia bersin. Tapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah ya dalam hadis ini. Tidak atau fahami dong. Kalau nggak ngucapin alhamdulillah, ya enggak. Jadi nunggu dulu alhamdulillah dulu. Dan kita boleh mungkin Ya boleh. Itu kan bagian dari dakwah. Ya lalu didoakan ya rahmukallah. Nah yang bersini menjawab lagi. Ya yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya yahdikumullah wa yuslih balakum. ada batasannya nggak? Batasan apa? Misalkan kita bersih. Tiga kali, satu tiga kali maksimal. Kalau udah lebih itu berarti penyakit. Kalau udah penyakit ya udah. Tidak sakit ini. Iya, 3 kali juga. Wata'u dawu idzaman. Kamu menjenguknya apabila dia sakit. Wa tashhada janazatahu idza mata, dan kamu menyaksikan jenazahnya apabila dia meninggal. Ini urutannya nggak sesuai hadis ya. Menyaksikan tuh maksudnya ya itu apa namanya dari mulai memandikan, ya mengkafani sampai menguburkan. Jadi bukan cuma liatin doang, jadi menyaksikan tuh ya maksudnya untuk mengantarkan lah ya. Mengantar ya walaupun apa namanya lihat aja juga sama. Karena kan kalau yang mandikan misalnya sudah ada yang lain. Ya, tapi kita hadir ke jenazah itu. Hadir ikut mengiringi gitu kan. Mengiringi, langsung menyolatkan, kemudian mengantarkan sampai ke kuburan yang menguburkannya. Ya tentu nanti pahalanya beda ya ke antara yang secara sempurna ya, secara lengkap, sebagian saja. Lebih baik mengurusin aja. Wa tabarra qasama, dan engkau apa namanya berbuat baik terhadap sumpahnya. Ya, sumpah. Jadi kalau orang muslim bersumpah, kita berusaha untuk membantu agar dia melaksanakan sumpahnya. Ya, kecuali kalau mengandung maksiat atau mengandung kemudaratan. Ya, ini membantu. Mau pacaran misalkan. Iya, nggak boleh. Nah, ini ada di hadis ya, Ibrahim muksimi watan sohalahu idas idis, ini harusnya ida ya, atau ide juga bisa ya. Kalau di hadis kan ida ya. Dan tansoka pamsuku kan. Ya, kalau di sini in, kalau itu ketika
dan kamu memberi nasihat kepadanya ketika dia meminta nasihat. Sebenarnya idza juga bisa apabila dia meminta nasihat kepada. Ya lebih bagus idza karena sesuai dengan redaksi hadis ya. Wa tafadhahu bi dhahril ghaibi idza ghaba. Nah, jadi selain yang 6 tadi kan ini. Seperti tadi yang tabarok kosamo juga kan tidak ada di yang 6 tadi. Ya, menjaganya apa? Mana dia tidak ada. Ya, ketika dia tidak ada. Bisa hadil ghaib idza ghaba. Maksudnya apa? Maksudnya menjaga rahasianya ya, menjaga kehormatannya, aib-aibnya. Jadi ketika tidak ada itu dijagalah kehormatan. Jangan diomongin kejelekannya, gibah ya, digibahin. Dipujiin deh, lamun dina iya mah di roasting gitu Iya. ya. Kalau di roasting mah kan langsung ya, di depannya langsung. Kalau ini mah tidak ada gibah. Iya. Dan itu lebih buruk ya, kalau gibah itu kan lebih buruk daripada di hadapan langsung. Kalau di hadapan langsung, kalau hanya apa namanya, bercanda juga sebenarnya. Ya nah, roasting mau bercanda guys, tendensius menghina. Kalau udah masuk ke menghina, nah itu udah nggak boleh. Ya, itu kan larang-larang itu udah terangkum di surat Al-Hujurat itu. Ya, di surat Al-Hujurat itu. Ya skor ya komunan apa? Min qaumin asa an yakunu khairan. Wala nisa'un min nisa'in. Itu kan adab kepada sang muslim baik ketika di hadapan hadir ya ataupun ketika tidak ada. Ya, di surat Al-Hujurat itu lengkap. Kalau ketika di hadapan tuh jangan menghina kan, melecehkan, kemudian apa sih ayatnya? Memanggil dengan panggilan yang buruk. Wala tanabazu bil alqab. Tapi dalam perbincangan keseharian mereka mungkin yang bicaranya kadang-kadang banyak yang kasar gitu ya. Bilangnya ke teman dari siang ini teman gitu ya. Itu memasihan lapor dengan logo. Tapi yang dibilang ingatnya Senang. hati itu senang biasa. Kita nggak nunggu dosa. Ya itu berarti orang udah nyaman pada apa namanya hal yang buruk gitu. Pelindung ada. Jadi walaupun orangnya ini tapi kan itu apa namanya perkataan yang buruk. Kayak kita disuruh untuk membuat apa berbicara dengan kata-kata yang baik. Ulin nasi husna gitu. Ya, kalau nggak sakit hati ya berarti itu nggak termasuk menghina ya. Itu ya karena udah ridho gitu kan. Cuman itu berarti berkata-kata yang buruk masuk. Ada iya ada penghukum ada jadi hukum. Tapi memang ada ada satu daerah kadang bahasanya murah gitu. Jika daerah Iis Bintan di daerah panas, daerah Bintan Banten makan kadang bahasanya vulgar gitu. Tapi tidak gitu tapi ya. Itu ada 3 kalau nggak salah itu. Kalau ketika dia hadir jangan menghina, kemudian apa lagi ya, jangan memanggil dengan panggilan buruk. Ya,
Sini kan dikatakan ya ya lagi namanya sarfum qawmin asaibun haram nisaim wala talmizu anfusakum. Ya. Jangan talmizu itu apa? Mencela satu sama lain. Talmizu itu dia lebih dengan gerak-gerik dengan perbuatan. Mencekan. Kalau yasor itu kan biasa dengan perkataan ya, menghina. Jadi ini adab ketika di hadapan. Adab ketika di hadapan jangan menghina baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Talmizu itu lebih ke perbuatan. Dengan gerak-gerik, dengan apa? Ya, gitu, dengan mimik yang merendahkan. Dengan apa? Mata misalnya. Ya. Nah, termasuk tadi memanggil dengan panggilan yang buruk. Nah, sedangkan ayat berikutnya itu adab ketika dia tidak ada. Adab ketika dia tidak ada, yang pertama jangan suudzon. Ya lagi namanya istanibu fasila minazoni inna ba'dazoni ismun. Itu satu. Dan ini bertingkat. Suudzon. Yang pertama suudzon, tingkatan yang rendah. Kemudian naik tajasasu, mencari-cari kesalahan. Ya, kalau sudah dapat kesalahannya diomongin gitu. Wala yakta baru jangan gibah. Jadi itu dimulai dari suudzon dulu. Suudzon gitu ya, pada apa? Negatif thinking ya. Kemudian dicari-cari, setelah dapat diomongin. Itu ketika tidak ada. Kalau tak sesuai kejelekan yang dibicarakannya bukan ghibah tapi fitnah. Iya. Nah, itu lebih lagi gitu. Tapi tentu asyadu min apa? Kesana masuknya enggak. Oh, itu mah fitnah itu beda maknanya. Fitnah kalau dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arab itu bukan fitnah. Fitnah itu ujian ya. Penyiksaan itu al-wal fitnah itu asyadu min itu maksudnya penyiksaan yang dilakukan orang kafir kepada orang beriman. Di Mekah itu kan di Islam luar biasa itu fitnah di situ. Qatlu itu pembunuhan ketika mereka dibunuh ya ketika dalam bulan haram itu. Jadi nggak tepat ya menggunakan ayat itu bukan fitnah. Kalau fitnah dalam bahasa Arab itu tuhmah ya atau buhtan ya. Makanya kan yang gibah itu tadruna apa malgibah kan. Kata Rasul zikruka ahoka bima ya kau menyebutkan sesuatu yang dia tidak suka. Lalu ada yang bertanya sahabat apa kaifa ya, jadi bagaimana kalau saudaraku itu memang benar memang benar begitu kata Rasul ya itu lagi bah karena kalau justru tidak benar itu bukan fakot bahat tahu kamu telah melakukan tadi buhtan bahat tahu bahta buhtan dusta mengada-ngadakannya itu tadi fitnah dalam bahasa kita menuduh gitu. Jadi kalau ada bukti mah bukan menuduh. Ya cuman kalau itu aib kan harus kita tutupi. Kalau kita umbar, nah itu lagi bah. Bisa gitu. Contoh kecil bisa. Seorang yang punya jasa palsu. Ya makanya ada pengecualian gitu. Ya, kapan gibah dibolehkan? Ya, ada kemaslahatan. Membaca Quran mengumpulkan Firaun Iya, ada pengecualian. Iya. Ya, karena ketika orang misalnya itu dia melakukan keburukannya dengan terang-terangan. Ya, ketika orang melakukan keburukan sudah terang-terangan, boleh digibah supaya jadi tujuannya untuk menjadi pelajaran. Karena nggak diomongin pun orang udah tahu. Karena orang itu melakukan dengan terang-terangan. Ya, jadi beda ya ketika orang melakukan dosa secara terang-terangan dengan sembunyi-sembunyi. Kalau ketika orang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi dan dampaknya memang untuk madorotnya ya lebih dominan bagi dia ya, artinya tidak ada madorot secara langsung kepada yang lain. Nah kita menutupi aibnya.
walaupun kita sambil menegur atau menasihati misalnya mendoai, dan tidak ada madorot kepada orang lain gitu secara langsung. Ya, kecuali kalau madorotnya kepada yang lain, misalnya nyuri kan cuma sembunyi. Kita jangan menutupi gitu kan. Jadi kita harus membongkarnya, memberitahu ya. Jika semuanya kan usum banyak luas, otomatis kan kita harus harus berarti harus nggak sama penyisiu mah dulu ngomong kan mencari yang baik di antara yang buruk gitu ya. Nah, ini kan di ada mah harus kan kemana yang kurang tidak mungkin kan. Ya dan memang sebatas yang diperlukan aja. Jangan berlebihan, jangan yang tidak ada kaitan. Ya, karena nanti takutnya masuk ghibah. Ya, jadi jangan semua dikuliti gitu kan, semua dibongkar. Jadi yang hanya ada kaitan dengan nanti dia memegang tugas amanah. Kira-kira kalau dia kekurangan di sini, kira-kira bisa nggak memikul amanah dan sebagainya. Bagaimana nanti dia menjalankan pemerintahan kekuasaannya. Jadi yang hanya berhubungan aja, kalau yang tidak berhubungan jangan. Ya kan ini kan tahun 7 menjelang Jawa Barat dan sebagainya, otomatis kan harus kan ya kelihatan gitu kan, walaupun tidak ada sempurnanya. Iya. Karena ya faktor ibatan misalkan karena rusak agama ya wajarnya. Ya gitu. Karena walaupun publik sebagian terserang, tapi kan di Amerika garis aras itu harus bawah mah kan kadang-kadang kan media sosial kan elektabilitas beliau kan tinggi. Dan terdakwa bakal rusak menjadi gitu. Kita bisa merancang lain lah. Sebagainya walaupun di game di antara disebut hadir di sana dengan ayah gitu kan. Yang tibatan gitu. Ya cari yang mending. Yang mending yang ini. Cuman kita harus jeli juga ya. Jangan termakan hoax gitu, harus cek cross check gitu. Jangan mendahulukan tendensi. Harus sesuai fakta aja. Dan ketika ada kebaikan misalnya yang ada kemaslahatannya ya kita, apalagi ketika sudah jadi misalnya, karena kan walau bagaimanapun mereka pemimpin. Kalau dalam hal yang ma'ruf ya harus kita dukung. Jangan sampai misalnya karena kita tidak memilih dia gitu kan, karena kita tahu kelemahannya di mana ya, lalu kita tidak mendukung atau antipati sama sekali. Justru dalam masalah politik itu dilihatnya kemaslahatannya. Ternyata ketika sudah jadi dia memberi maslahat, memberi manfaat buat banyak orang, misalnya kita dukung. Apalagi misalnya memberi manfaat buat agama, membantu pelaksanaan agama, kita nggak boleh antipati, kita harus mendukung kemaslahatan itu. Sekalipun orangnya secara tidak mengakui misalnya, tidak mengakui gimana? Jadi seorang muslim kan ada calon, tapi saya nggak nyebutkan Fadli. Jadi dikersahkan kayaknya misalkan dominan suara beliau. Kita usaha disebutkan kalau toh itu membawa manfaat buat agama, apa mungkin? Sedangkan dia bisa jadi malu untuk mengatakan dirinya seorang muslim, bahkan nggak mau. Gitu. Nah itu kalau itu kan jangan terlalu mudah ya memvonis orang. Enggak, kita nggak boleh misalnya ada yang murtad, nggak boleh, karena untuk memvonis itu harus ada iqomatul hujjah. Makanya kita kembali ke ilmu agama patokannya. Memang ya jangan termakan isu gitu kan. Kita harus cek benar nggak dia ini muslim atau bukan. Kalau bahaya untuk supaya muslim dituduh. Ya boleh, nggak bahaya. Jadi jangan pakai ini. Ya harus di cross check. Ya memang
anu kan framing anu masuk orang kan di kubu sebelah anu masuk gitu. Memang udah Harus kalau saya, apalagi untuk mengatakan orang itu murtad keluar dari Islam itu harus ditegakkan hujah dulu di hadapan dia, bahkan karena kan itu tidak jelas gitu kan dia kalau itu bahasa bahasa takwil gitu. Jadi masih dimungkinkan ucapan dia itu tidak menjurus ke sana tapi ada maksud lain. Nah itu kan salah satu tidak bisa kita memvonis kafir ketika orang itu mentawil perkataannya memaksudkan lain. Jadi makanya ada doabit. Kembali ke ilmu agama, kembali ke patokan syariat. Jadi ada doabit takfir. Ada ketentuan vonis kafir itu. Ya kan? Ketika orang itu mesti nggak sengaja ucapinnya, dia memaksudkan lain dari takwil. Ya kan? Dia dipaksa, itu nggak bisa diterapkan. Gitu. Makanya nggak bisa sembarangan. Itu ya untuk memvonis apakah orang itu masih muslim atau adapun misalnya dia punya keburukan dalam pemikiran ataupun dalam hal lain gitu ya yang tidak otomatis membuat dia kafir ya tetap kan walaupun muslim bisa jadi dia punya pemikiran yang keliru gitu. Nah itu yang harus kita luruskan, yang harus kita waspadai menurutnya itu. Dan memang tadi ya dalam hal politik dalam hal pemerintahan itu harus dilihatnya kemaslahatannya. Jadi jangan fanatik ya. Dan ya itu tadi kadang orang kan kalau hanya dilihat apa namanya secara luarnya ya tampilan luar gitu, nggak tahu hakikat, nggak tahu bagaimana sebenarnya strategi dia dan sebagainya, kadang banyak tertipu. Karena ya itu tadi lebih ke kemaslahatan. Ya kadang-kadang kan ada yang kita dukung ternyata berubah, ternyata beralih dan sebagainya. Jadi jangan fanatik. Jangan terlalu serius. Memang framing ada masuk info-info di orang di kubu tak terbiasa dipungkiri ketika beliau di itu bagus semua kata tidak harian jujur sebagainya. Ada sebagian bagiannya mungkin videonya yang terpotong atau dipotong-potong terus publish gitu. Saya maaf mungkin secara pribadinya belum mau mengiklankan pakaian dalam perempuan gitu, pakaian ke dirinya. Ya kalau ada Google kan hari memang saya dengan dukung dia cuman kadang iri ente black campaign ayo aja gitu. Nah, yang kan tidak bisa dikukurakannya per kasus lah minat dia mah. Ilmu mah kan ngeriman lu sampai lu dia bukan seorang muslim kan tak aklamasi lu seorang muslim mah. Beliau ngomong saja kan disebutnya Pak Haji kan ini di nanti pondok-pondok ayat yang ayat bahayanya. Jadi tergantung bisikan dari beliau masih kena ayat yang syahadat itu bahaya. Iya itu. Bahaya buat YG Soekarno kan musuh sampungnya pas mau kan minta disuatin warna disuatin kan. Soekarno kan beliau penggagas sampung mengakui PKI gitu. Tapi ketika beliau beringan termasuk para hamka di penjara disiksa gitu. Tapi ketika ayat surat bahwa minta disuatkan dilihatkan. Soekarno itu salah satu kondisi Masako. Ya, jadi kalau dalam politik mah, jadi jangan terlalu mudah menyimpulkan, lihat dulu. Karena misalnya negara, apalagi untuk apa namanya strategi ya menjalankan pemerintahan dan sebagainya itu kan butuh kerjasama dengan pihak lain, walaupun kafir gitu. Iya sih, Hamas dan Taliban gitu. Jadi jangan terlalu ini kalau dalam masalah politik itu ya siasat. Ya, Rasul juga ketika berperang itu kan beliau apa namanya melakukan perjanjian damai dengan pihak-pihak kafir, kabilah-kabilah kafir itu berkolaborasi, berkoalisi gitu, gitu agar menjalin hubungan baik
ya supaya musuh itu tidak banyak. Ketika yang dihadapinya orang kafir Quraisy itu fokus saja. Sehingga Rasul itu ke kabilah-kabilah yang lain, ya. Orang-orang musyrik yang lain, Rasul kan melakukan perjanjian damai, berdamai, berkoalisi dengan mereka, ya supaya tadi musuhnya fokus, supaya tidak ada pihak-pihak orang kafir lain yang main itu akan membuat sulit untuk dihadapi. Dan jadi dalam masalah politik mah biasa-biasa aja kerjasama dengan orang kafir, kan dalam muamalah juga boleh. Apalagi ketika misalnya termasuk juga ketika ada orang kafir membantu, ya bisa diterima. Itu mah kafir demi ya. Kalau kafir Enggak. Iya, maksudnya orang kafir yang kan kalau kalau perbandingan. kalau orang kafir itu mau berdamai dengan kita, itu bukan kafir harbi. Harbi itu yang memerangi kita. Ya kalau kafir yang memerangi, gimana mau bisa diajak damai? Gimana mau dia ajak kerjasama kan nggak bisa. Ya, gitu. Jadi orang kafir yang mau berdamai dengan kita, ya bahkan bekerja sama dalam muamalah itu nggak masalah. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Ya, jadi jangan antipati misalnya sekarang Indonesia presidennya bekerja sama dengan negara-negara kafir misalnya Amerika, Cina dan sebagainya. Jadi selama itu dalam masalah muamalah dan ada kemaslahatan, ini nggak masalah. Termasuk sekarang Hamas misalnya mendapat bantuan dari Iran yang Syiah, dari Lebanon. Itu kan muamalah, apalagi mereka sedang membutuhkan. Itu dalam masalah muamalah. Berikan ke Saudi gitu. Nah, gitu. Justru harus malu kita sebagai sama Sunnah Sunni tidak membantu, sudah tidak membantu mencela. Kemudian Imam Salman bagian daripada Islam. Gitu. Jadi dalam masalah itu kita harus jeli melihatnya. Mana wilayah kita, wilayah muamalah. Jangan campur aduk. Iya. Kadang memang berpolitik kan pernah masuk sama suami saya kan cuma tendensi dalam munculan kita kadang terlalu berlebihan gitu, serang serang gitu. Ya, ini enggak sehat akhirnya. Di ungkapan statement Nabi kan ada entah man ahbabta gitu, itu berlaku kepada itu maksudnya dalam agama. Cinta di situ ada kaitannya. Kalau dalam masalah keduniaan, nggak masalah. Ya, dalam masalah keduniaan. Jika gila dan kamari kan sampai kini ya kan, yo kok itu kan PKS gitu, bukan dia kan hanya situ kan, nah itu politiknya kan itu. Ya kalau konfrontasi kamari kan, kawan aina politiknya biasanya tidak. Makanya jangan menjadikan agama sebagai alat. Itu nggak boleh. Dan politiknya. Iya, itu kan masalahnya bawa agama. Itu kan kamari Muhammadiyah itu sudah membaca kan tentang si kamari kan, ya tertuliskan kamari seolah dituduh tadinya soal partai Islam bla 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 ya, ujung-ujungnya pan politik ngapa butuh. Nah ini bisa apa? Nah ini mah itu bikin ya, jualan nggak boleh. Dinamika ini kan akhirnya abah kan sama partai karena ini persisten gitu. Mereka yang terpopulitas semua kan di kosong biji kan kemarin. Makanya agama itu jangan jadi kedok, tapi harus lihat esensi. Nah, gitu. Agama itu esensi dalam politik. Nggak harus orang itu menampilkan simbol-simbol agama gitu ya. Itu justru menjadikan alat, itu nggak boleh. Itu sama dengan memperjualbelikan ayat Allah. Iya. Suara tasarubi ayatnya semenunggulilah itu. Iya. Nggak boleh supaya orang milih itu menampilkan simbol-simbol Islam. Iya. Padahal hakikatnya ide ataupun apa yang dia lakukan nanti itu misalnya tidak sesuai atau bisa merugikan misalnya terhadap Islam atau sebenarnya dia nggak punya kemampuan karena kan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pejabat itu nggak cukup soleh,
Makanya kenapa Abu Zar itu nggak dipilih jadi pemimpin oleh Rasul. Padahal kurang soleh apa? Maka kata Rasul kepada Abu Zar, ya Badar, inna kamrun doif gitu ya. Kamu itu orang yang lemah. Jadi soleh, tapi dia lemah, tidak punya kemampuan manajerial, tidak punya kemampuan untuk menjalankan pemerintahan, tidak punya power. Nah itu nggak layak menjadi pejabat. Jadi nggak cukup orang cuma menampilkan kesolehan untuk jadi pemimpin. Nah itu sama dengan menjual agama. Nah itu yang nggak boleh. Ya, jadi harus membedakan antara orang yang menjadikan agama sebagai alat, gitu ya, kampanye dengan menampilkan simbol-simbol, gitu ya, membawa ucapan agama, dengan orang yang betul-betul menjadikan agama itu komitmen dalam berpolitik. Itu beda. Kalau orang membawa agama sebagai komitmen, nggak harus pakai simbol-simbol. Menjadikan paling bapaknya karena pejabat satu misalnya yang menurut agama aja nggak boleh kan ya? Ya yang tahu Jadi kan dok. Cuma untuk memahami kontrasi juga kemarin kan yang ada kebijakan jamiah kan, tapi secara strategi walaupun harus mengerti ya Muhammadiyah di strateginya, karena perusahaan pendidikannya, enak otomatis semua buat juga tinggi zaman lagi karena kan dapat uang masnya, karena awal-awal mereka diperintahkan kader partai gitu, lalu kader partai jadi tidak salah mah jadi pegawai partai-partai itu justru akhirnya